Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atita Dehi, Prodi Sistem Informasi semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi UML. Di sini ada Unified Modeling Language. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi yang telah menggambarkan model teknologi dan standar OOP atau Object Oriented Programming sejak tahun 1980-an. UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. Unified Modeling Language atau UML merupakan himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. Di sini ada kegunaan UML. Yang pertama, menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Yang kedua, menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang ketiga, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem. Yang terakhir, ada menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Ya, di sini ada UML diagram dasar. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga sequence diagram, yang keempat state chart diagram, yang kelima activity diagram, yang keenam conceptual diagram, yang ketujuh collaboration diagram, yang kedelapan object diagram, yang kesembilan komponen diagram, dan terakhir development diagram. Selanjutnya use case diagram. Nah, use case diagram adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Nah, setiap use case adalah suatu urutan-urutan atau sequence transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Use case diagram dibuat untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Nah, di sini use case merupakan fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Nah, aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Nah, jadi meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Kemudian ada use case diagram simbol. Nah, yang pertama itu ada sistem, gambar batasan atau boundaries sebuah sistem menggunakan 4 persegi panjang yang berisi use case, posisi aktor berada di luar sistem. Nah, yang kedua ada aktor. Nah, aktor ini adalah user yang menggunakan sistem. Kemudian yang ketiga ada use case. Use case ini menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem. Nah, yang terakhir itu ada relasi atau hubungan antara aktor dan use case dengan sebuah garis sederhana. Kemudian di sini ada use case diagram. Dan ini adalah langkah-langkah menggambarkan use case diagram. Nah, yang pertama itu pendefinisian aktor. Yang kedua ada pendefinisian use case. Yang ketiga ada pembuatan use case skenario. Dan yang terakhir ada menggambarkan use case diagram. Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi ini antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message.
Nah, kemudian di sini ada sequence diagram. Kegunaan sequence diagram. Yang pertama itu ada menganalisa, mendesain dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Yang kedua ada sebagai alat untuk mengkomunikasikan requirement kepada bagian teknis. Sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Yang ketiga, salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. Nah, yang keempat, ada sequence diagram ini digunakan untuk mengembangkan dan memodelkan use case. Dan yang kelima, ada berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, ataupun prosedur. Nah, yang terakhir ini digunakan untuk memodelkan logika dan service. Mungkin cuma itu dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.